Tema homili saya pagi ini tentang iri hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata iri hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kurang senang melihat kelebihan orang lain. Kata iri hati juga sinonim dengan kata cemburu, sirik, atau dengki. Misalnya, kurang senang, bahkan tidak senang melihat orang lain lebih baik, lebih kaya, lebih pinter, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses pekerjaannya, lebih harmonis hidup rumah tangganya, lebih bahagia, lebih sejahtera, sehingga bisa sering pergi ke luar negeri. Sedangkan saya keluar kota saja tidak pernah. Lebih sehat, padahal umur saya lebih muda dari dia. Tapi dia bisa lebih sehat, bisa pergi kemana-mana. Dan lain sebagainya. Santo Yohanes Maria Vianney yang hidup pada tahun 1786 sampai dengan 1859. Seorang imam yang waktu masih frater kurang pinter, untuk tidak mengatakan bodoh. Selalu kalau ujian, selalu ujian ulang. Tapi dia tidak iri dengan frater-frater lain yang lebih encer otaknya. Ketika dia jadi pastor di paroki, dia pernah bertanya kepada umatnya, mengapa kita menjadi iri hati? Umat yang ditanya tidak ada yang menjawab. Lalu dia menjawab sendiri. Biasa seperti itu. Dia bilang, karena kita sombong. Kita ingin menjadi satu-satunya orang yang baik, yang bahagia, yang harmonis, yang sukses ini, yang sukses itu. Sehingga tidak senang kalau ada orang lain yang lebih dari saya. Saya tidak senang kalau ada orang yang sama dengan saya. Bahkan dengan orang-orang yang di bawah saya levelnya. Saya khawatir kalau suatu hari mereka menyamai saya, menyaingi saya. Lalu Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, umat Kristiani yang baik itu tidak iri hati dengan siapapun. Mereka mengasihi sesamanya. Mereka bersuka cita kalau orang lain
bahagia kalau orang lain bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu kepada orang lain. Bahkan mereka menangis kalau orang lain mengalami kemalangan. Itu ciri orang Kristiani yang baik. Tentang orang Kristiani yang baik, yang tidak iri hati dengan orang lain, saya menemukan contohnya dalam diri Suster Faustina, seorang suster yang punya devosi kepada kerahiman ilahi, dan tahun 2000 yang lalu dinyatakan sebagai orang kudus, Rasul kerahiman ilahi. Seorang kudus dari Polandia ini mencatat di buku hariannya di nomor 633. Dia mencatat begini: aku sangat heran bagaimana orang dapat sedemikian iri hati apabila aku melihat kebaikan orang lain. Aku bersukacita karenanya. Seolah-olah kebaikan orang lain itu juga merupakan kebaikanku. Sukacita orang lain adalah sukacitaku, dan penderitaan orang lain adalah penderitaanku juga. Kalau tidak, aku tidak berani menyatukan diriku dengan Tuhan Yesus. Lalu kalimat berikutnya dia menulis begini: segala iri hati, kecemburuan, kedengkian adalah setan-setan kecil yang licik. Santa Faustina mau mengatakan, orang yang iri hati dalam dirinya dikuasai oleh setan kecil yang licik. Mengapa licik? Karena tidak berani mengakui kebaikan orang lain yang lebih dari dirinya. Apa yang dikatakan oleh Santa Faustina ini ternyata seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya bab 3 ayat 14 dan 15. Dia menulis begini: jika kamu menaruh perasaan iri hati, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi yang dikatakan oleh Santa Faustina sama seperti yang dikatakan oleh Santo Yakobus Rasul itu, bahwa iri hati adalah karya setan-setan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang iri hati itu diprovokasi oleh setan-setan
tampak juga dalam perumpamaan dalam Injil hari ini. Perumpamaan tentang kerajaan surga. Orang-orang upahan yang diminta untuk bekerja di kebun anggur mulai pagi-pagi benar. Dan mereka sepakat dalam satu hari diberi upah 1 dinar. Kemudian ketika ada pemberian upah di petang hari, tahu bahwa ada pekerja-pekerja yang mulai bekerja jam 5 sore. Yang bekerja hanya 1 jam, itu berarti selesai kerja jam 6 petang. Mereka protes. Dikatakan dalam Injil tadi, Matius bab 20 ayat 12. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ini protes mereka. Kita lihat respons dari Tuhan, pemilik kebun anggur itu. Dikatakan di ayat 13, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Artinya dia adil. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Orang itu diam saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, kata-kata Tuhan itu adalah kata-kata Tuhan. Karena ini adalah perumpamaan, perbandingan. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan yang murah hati itu. Dalam kitab Yeremia bab 3 ayat 15 ditulis di situ oleh Nabi Yeremia bahwa Tuhan berfirman, aku ini murah hati. Ia bebas mempergunakan miliknya untuk dibagikan kepada siapapun yang ia kehendaki. Dan perumpamaan tentang kerajaan surga ini mau mengatakan bahwa ternyata orang yang iri hati itu bukan hanya iri hati terhadap orang lain yang lebih murah hati, yang usahanya lebih lancar, yang hidupnya lebih rukun, yang kebahagiaannya lebih daripada yang saya alami, yang nilai ujiannya lebih bagus dari saya. Tetapi ternyata orang bisa iri hati terhadap Tuhan yang bisa memberikan lebih banyak kepada orang lain daripada kepada saya. Orang bisa iri hati bahkan kepada Tuhan yang murah hati itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena Injil hari ini tentang kerajaan surga yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan, mari
kita kejar, kita raih kerajaan surga itu dengan cara berbuat murah hati, bukan dengan berbuat iri hati. Itulah jalan kasih yang mesti kita tempuh untuk mencapai kerajaan surga. Maka Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 di ayat 4 dia bilang begini, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak iri hati. Karena iri hati karya setan, sedangkan murah hati karya Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk mencapai kerajaan surga. Berlaku murah hati, bukan iri hati. Amin.